Males. Padang anjir. Bener. Tak sing delok nih. Sing lagi kan. Kalau Ustaz hilang. Iya, mulai live nih Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman yang pada malam hari ini telah mengikuti live bersama dua relawan yang menurut kita adalah orang yang hebat. Pertama-tama, marilah Assalamualaikum Kak Gilang. Waalaikumsalam Teh Sinta. Teh Mega belum bergabung ya? Belum. Gimana Cina kabarnya? Mas, Alhamdulillah baik. Kak Gilang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga selalu sehat Kak. Amin. Nah Kak, Teh Mega katanya. Teh Mega kemana katanya? belum bilang Teh Ega masih centang. Bentar sambil nunggu Teh Ega sebentar. Centang. Bentar sambil nunggu Teh Ega. Kak Mega masih centang. Oh iya, BTW Sinta itu tinggal di mana sih? Di Ponorogo di Jawa Timur, lebih tepatnya di Ponorogo. Oh, Ponorogo. Gilang juga keturunan Jawa Tengah tuh, di Tegal. Makanya namanya itu Gilang Mulyo, karena Gilang itu keturunan Jawa Tengah, Sunda dan Jawa. Gitu. Sunda dan Jawa. Iya, Lagi Jawa Tengah kuliah tuh. apa gimana Kak? Alhamdulillah kuliah udah lulus. Udah lulus di tahun kemarin ya. Tapi sampai saat ini belum wisuda tuh karena efek corona, jadi diundur-undur ke tahun sekarang. Akhir tahun sekarang lagi mau di wisuda. Ya, COVID-19 ini sangat membawa dampak bagi semua orang Kak. Iya. Terutama pelajar. Betul sekali. Karena perbedaannya itu pasti besar banget tuh, belajar online dan offline gitu ya. Emang sih belajar online itu kita bisa mengeksplor ilmu sebanyak mungkin ya lewat internet. Tetapi karakter itu kita tidak terbentuk gitu ya di sekolah. Iya, dan banyak kehilangan momen bersama teman sih Kak. Iya, betul. Tepatnya. Kehilangan momen sama teman, sama pacar, sama siapapun. TK centang? Centang. Sinta itu masih sekolah. Masih sekolah, kelas 12 ini Kak. Oh, SMA ya? SMK. Oh, SMK. Jurusan? Administrasi. Oh, administrasi. Oh, siap.
Itu Sinta kenapa mau jadi relawan peduli? Silakan dilanjut Kak. Hah? Silakan dilanjut Kak Gilang tadi. Iya, gimana? Pertanyaan Kak Gilang tadi gimana? Oh, Sinta kan masuk relawan peduli ya. Itu alasannya kenapa bisa Iya, ingin jadi relawan peduli? Apa karena ada Gilang di situ atau dorongan dari hati? bukan. Sebenarnya gini, mau jadi relawan itu sudah jadi dulu sih Kak, pengen jadi Hmm. relawan gitu. Kebetulan kayak ada Yuk Peduli yang bisa menampung semua kalangan. Mhm. Hmm. Kirain teh. Kak punya Miss Kak, bukan Instagramnya Kak Ega itu kan bukan ini. Bukan. Mas Centang tuh. Centang. Bentar aku telepon dulu ya. Iya Kak. Itu berdua ya? Sama Bagi siapa? teman sama kembaran. Halo Kak. Ayo, udah live. Itu berdua ya? Sama siapa itu? Sama kembaran Kak. Sinta Santi. Iya Kak. Oh, sama-sama adik kakak gitu ya? Iya. Umurnya sama? Masih kelas 12 Sama. SMK. Iya sama. Masuk, yang satu lagi masuk relawan juga? Belum. Oh, belum. Belum. Kemarin itu banyak yang tanya Kak, gimana caranya masuk Yuk Peduli kan? Sementara Yuk Peduli kan belum ada informasi mau menerima relawan lagi kan Kak? Iya, karena memang sekarang kondisinya itu seperti ini ya. Jadi makin hari makin ya COVID ini semakin ganas ya. Jadi kita itu mentiadakan dulu kegiatan kerelawanan karena kita menghindari dulu hal-hal yang memang tidak diinginkan. Jadi sampai saat ini banyak sih yang pengen gabung jadi relawan itu kayak gimana caranya, terus pengen ikut juga aktivitasnya. Tapi karena memang kita apa namanya menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah ternyata apalagi sekarang PPKM kan diperpanjang lagi. Nah, jadi kita belum bisa tuh open open lagi karena memang relawan yang kemarin juga kita di ini dulu di kegiatannya itu ditiadakan dulu gitu ya. Nanti kita menyesuaikan dengan kondisi COVID di Indonesia seperti apa gitu ya. Gitu. Gilang ini langsung dimulai aja terus sambil nunggu apa gimana? Apa nunggu Kak Ega dulu? Boleh sih kita sambil aja dulu. Nah, Mega udah gabung tuh. Tinggal Udah. diminta. Ya, baik. Bentar, Mega tinggal makan coba. Undang. Bisa. Bisa? Alhamdulillah. Apa ini ikut? Ikut. Gak sabar. Ega lah. Aku bilang. Aku iya. Weh. Bilang. Ih,
Assalamualaikum Kak Ika. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Lagi kurang flu. Semoga cepat sembuh. Amin. Baik Kak, ini langsung ke pertanyaan ya. Untuk yang pertama, pertanyaan untuk Kak Gilang. Saya akan bacakan. Sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kak Gilang itu termotivasi sehingga bisa menjadi relawan? Iya. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi dulu Gilang itu kan waktu lulus SMA itu Gilang nggak langsung kuliah gitu ya, karena memang terkendala dengan sebuah biaya. Akhirnya tuh dalam satu Gilang itu nganggur tuh, nggak kemana-mana. Karena memang udah ngelamar ke sana kemari, tetapi nggak diterima gitu ya. Dan akhirnya karena memang Gilang itu nggak bisa diam gitu ya. Bosan kalau diem satu hari aja di rumah. Nah makanya semenjak itu Gilang itu cari kegiatan. Nah Gilang berpikir tuh apa sih kegiatan apa yang bisa saya lakukan tetapi bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, terutama bagi Islam. Dan akhirnya Gilang bertemu dengan semua lembaga yang direkomendasikan oleh Murabi gitu ya. Murabi itu kayak guru ngaji lagi gitu ya. Dan akhirnya Gilang itu masuklah ke sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang kepalestinaan ya. Berfokus berkontribusi untuk membebaskan Palestina. Dan selama 1 tahun itu dan Gilang merasakan itu ya. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina itu hidupnya itu tidak seenak di kita. Kita masih bisa tidur nyenyak, tetapi di Palestina, anak-anak Palestina itu tidur ditemani dengan dentuman bom yang dilontarkan oleh Israel kepada Palestina. Di sini kita masih bisa makan enak gitu ya, makan nasi, roti dan lain sebagainya. Tetapi Palestina, anak-anak Palestina itu tidak kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak gitu ya. Dan masih banyak lagi penderitaan yang tidak bisa kita temui sebelumnya, yang kita ketemui di Palestina. Dan akhirnya semenjak 1 tahun itu ya, 1 tahun menjadi relawan kepalestinaan, akhirnya Gilang berkomitmen tuh semenjak itu. Insya Allah Gilang akan terus berkontribusi, terus membela dan terus akan menjadi sebuah pejuang untuk membebaskan Palestina. Dan semenjak itu Gilang sampai saat ini dan insya Allah sampai akhir hayat akan terus berkontribusi untuk insya Allah. Seperti itu, Teh Sinta. Ini asalnya untuk Teh Ika ya. Teh Ika ini kan mengingat COVID-19. Ada nggak sih Teh rasa takut tertular COVID-19? Apalagi Teh Ika sendiri merupakan seorang relawan yang tentunya banyak bertemu dengan masyarakat umum. Luar biasa. Iya, betul. Ini kok keluar ya? Keluar ya? Bentar. Oh enggak. Oke, masuk. Masuk gak suaranya? Masuk. Masuk. Oke. Nih, sebelum kita ngebahas ke sana, teman-teman yang ada di sini sama sahabat online semua di sini, sama siapa nih? Sinta sama Santi ya yang kembar kan? Aku nggak nyangka loh ini kembar. nggak nyangka dari awal sih udah prediksi oh ini kembar kayaknya, tapi nggak nanya gitu, nggak sempet nanya gitu, tapi ternyata kembar ya. Luar biasa banget nih kontribusinya, sama-sama di di kepenulisan ya, suka nulis gitu ya. Iya betul, bagus. Ya bagus banget nih buat anak-anak muda sekarang yang cinta menulis, cinta sastra, cinta narasi dan lain sebagainya, buat ngembangin ilmu-ilmu yang memang anak-anak muda sekarang itu masih minim gitu ya, masih minim banget gitu. Kalau misalkan ke bidang kepenulisan itu masih minim banget gitu. Kasih
4 jempol deh, Bang, luar biasa banget yang udah mampu kontribusi berbagai hal gitu ya dalam bidang kepenulisan ataupun dalam bidang untuk melestarikan sesuatu hal yang memang udah off pada masanya, di-on-kan lagi oleh kalian gitu. Luar biasa banget semangatnya gitu ya. Mudah-mudahan terus ya sampai bila-bila gitu. Sekarang juga nih kita kan live bareng ya. Iya. Sekarang kita kan live bareng ngebahas tentang kerelawanan sama tentang kepenulisan juga. Ya maksudnya gimana sih gitu ya jadi relawan itu enaknya kayak gimana, apalagi saya pribadi gitu ya, di sini saya pribadi sebagai mahasiswa kesehatan gitu ya, sebagai mahasiswa kesehatan, sebagai relawan juga gitu ya, gimana sih nanggepin nanggepin poin-poin penting yang memang harus diutamain di dalam dunia kesehatan untuk sebagai garda terdepan ya, apalagi sebagai relawan gitu. Relawan itu kan banyak berkecimpung dengan masyarakat, banyak bertemu dengan orang lain, banyak banyak kontribusi sama orang lain tentunya gitu kan. Kegiatan-kegiatannya padat gitu di luar gitu. Otomatis lingkupannya bukan hanya orang-orang yang terdekat saja, tapi orang-orang yang memang belum mengenal kita sama sekali gitu kan, belum mengenal kita sama sekali, kita belum kenal ke mereka ataupun siapapun, kita nggak tahu ya mereka itu sehat apa enggak gitu kan, nggak tahu gitu ya, gimana sih nanggepinnya gitu. Saya sebagai tenaga kesehatan iya, sebagai relawan iya, nanggepinnya gampang-gampang aja sebenarnya, gimana niat kita, gimana pikiran kita positif apa negatif. Kalau misalkan kita niatnya menolong, niatnya membantu, niatnya menolong, membantu, terus ikhlas dalam artian ya kita terjun ke lapangan ataupun kita terjun untuk menolong seseorang itu ataupun terjun berkecimpung di masyarakat itu untuk niatnya untuk memberikan sesuatu hal yang lebih terhadap mereka gitu. Tapi jangan mengabaikan protokol kesehatan yang udah diterapkan selama masa pandemi ini tentunya. Karena kan tadi pertanyaan di awal itu gimana sih tanggapannya aku sebagai tenaga kesehatan ataupun sebagai relawan untuk menanggapi di masa seperti ini gitu ya, lihat orang lain gitu terus berkecimpung sama orang lain itu gimana gitu ya. Nggak boleh takut sama sekali, karena dengan niat yang ikhlas, dengan ridho lillahi ta'ala, kita bantu, kita ulurkan tangan, insya Allah niat kita akan terjalin dengan baik, dengan sempurna gitu. Tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, di mana di masa pandemi ini kita harus jaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, jaga imunitas yang paling penting, harus selalu minum vitamin C gitu ya. Yang tadinya jarang minum vitamin C, ini harus gitu, ini wajib gitu di masa-masa seperti ini sampai bila-bila, karena vitamin C itu tidak hanya berlaku pada masa pandemi COVID-19 tentunya, tapi harus diminum bila-bila gitu ya, diminum bila-bila. Kalau misalnya pandemi akhir, jangan sampai meninggalkan vitamin C gitu ya, jangan sampai gitu, karena memang itu suplemen vitamin untuk kekuatan tubuh gitu ya, untuk tubuh gitu, bagi tubuh kita gitu. Jadi jangan takut kita sebagai relawan, apalagi sebagai teman di sini, jangan takut itu masyarakat banyak nih, berkerumun nih masyarakat di sana banyak banget nih, sedangkan kita harus oper donasi misalkan, ataupun harus ngasih donasi ke mereka, harus nolong mereka gitu, lagi kesusahan, lagi kelaparan, atau kita sudah diamanahkan gitu ya, sudah diamanahkan dari awal untuk memberikan sedekah kepada mereka gitu. Jangan takut sebagai relawan, jangan takut, hadapi saja, karena dengan niat yang ikhlas, positive thinking, kitanya positive thinking, dan jaga iman, betul nih kata Kang Diman Metakin nih, betul, jaga iman, jaga imun, dan jaga imun dan jaga imun. Apaan imun ya? Enggak, jaga iman, jaga juga diri kita gitu. Betul banget, jangan sampai takut, karena menolong itu harus dengan ikhlas dan lillahi ta'ala. Begitu. Itu jawabannya luar biasa. Ini pertanyaan untuk Kak Gilang. Kak Gilang,
menjadi relawan itu tentunya ada suka dan dukanya. Kira-kira apa sih suka dan dukanya Kak Gilang selama menjadi relawan? Iya, Ada nggak sih? banyak banget tuh. Lelah banget, ada nggak sih Kak? Banyak banget suka dan duka yang didapatkan. Tetapi selama menjadi relawan selama ini ya, udah hampir 6 tahun lebih Gilang menjadi relawan kemanusiaan, banyak banyak sukanya gitu ya. Kita bisa melihat senyum orang-orang yang memang apa ya, senyum tulus yang memang belum belum kita dapatkan dari orang lain. Senyum tulus dari orang penerima manfaat, senyum tulus dari orang-orang yang memang dulunya sempat kesusahan, yang belum makan dikasih makan, senyumnya itu adem banget gitu ya ke dalam hati. Terus banyak juga eh, apa ya, tangisan dari orang-orang yang penerima manfaat gitu ya. Jadi tangisan itu tangisan bukan tangisan kesedihan, tetapi tangisan haru bangga gitu ya. Yang orang-orang yang dulunya tidak apa ya, tidak bisa makan diberi makan, orang-orang yang memang kesusahan untuk biaya pengobatan dikasih uang untuk di apa namanya berobat, dan banyak banget lah untuk sukanya gitu ya. Dan tapi kalau dukanya gitu ya, jadi banyak tuh beberapa waktu yang lalu Gilang nanganin pasien, bukan pasien, penerima manfaat ya dari kesehatan gitu ya. Banyak banget yang apa, anak kecil yang tumor gitu ya di mukanya, yang memang kita udah bantu semaksimal mungkin, tapi Allah lebih sayang ke dia ya, sehingga mengakibatkan dia itu meninggal dunia. Terus ada juga orang orang tua yang tumor di apa namanya, di bokong ya, tumor dubur gitu ya kalau nggak salah ya Mega ya, Apa? yang Cikajang. Cikajang. Dari segi kesehatan itu nama nanti Apa yang tumor mana? di belakang ya pokoknya mah. Dan kita juga udah bantu semaksimal mungkin sampai biaya operasi, tetapi Allah juga manggil dia gitu ya, lebih sayang sama dia, dan akhirnya meninggal. Jadi dukanya itu Gilang itu merasakan gitu ya. Gilang itu berharap bahwa orang-orang yang manfaat itu bisa sampai sembuh gitu ya, bisa normal kembali, tetapi Allah berkehendak lain. Jadi sedihnya itu karena memang kita tidak bisa apa namanya, lebih banyak lagi ikhtiar untuk sampai dia itu pulih kembali seperti itu. Nah, Kak, tentunya kan ketika menjadi relawan ataupun menjadi orang aktivis lainnya itu tentu ada risikonya. Seperti ada orang-orang yang mungkin kurang enak. Itu ada nggak sih? Gak pernah ngalamin nggak? Ya, kalau masalah enak gak enak sih banyak banget ya. Kayak kita itu gimana ya? Gimana ya? Jadi banyak orang yang apa ya? Kita nggak bisa ngebantu semua orang gitu ya. Tapi kita hanya bisa bantu satu orang. Kadang-kadang kita ngasih bantuan ke si A, orang si B, C, D itu pada banget gitu ya. Banget dalam Indonesia nang sih ngambek gitu ya. Julid nang sih ngaman nanti. Ah, itu Marah. marah. Kok cina dia dikasih bantuan tapi aku nggak dikasih bantuan gitu ya. Kadang-kadang banyak orang-orang yang berkata seperti itu. Tapi kita juga melihat kemampuan kita gitu, bahwa kita itu tidak bisa apa namanya ngebantu semua orang. Kadang-kadang apa namanya cuitan-cuitan seperti itu banyak banget tuh kalau di pribadi Gilang gitu ya. Tapi gak tahu tuh kalau Mega selama menjadi relawan, tinggal dijawab sendiri aja sama Mega. Banyak banget tentunya, Kang. Emang apa ya? Gimana ya? Orang-orang itu terkadang gini. Teman-teman sama sahabat online nih yang lagi yang lagi lihat live kita sekarang. Jadi kalau misalkan kita selaku relawan pribadi gitu ya, banyak banget halang rintangnya. Positif sama negatif itu benar-benar seimbang gitu ya. Positifnya ke diri kita, negatifnya dari orang lain ke diri kita, tentunya kayak gitu. Negatifnya apa sih? Kalau positifnya nggak perlu dijelasin juga ya, udah pada tahu mungkin ya, positifnya amal-amalan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan negatifnya apa dari orang lain nih gitu kan? Terkadang yang aku pribadi alamin ya selama jadi relawan khususnya gitu ya, kadang gini, ada beberapa orang yang ketika kita nyari sumbangan ataupun nyari donasi gitu ya untuk diberikan kepada untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu ya, penerima manfaat, mereka itu terkadang nggak percaya sama kita
nggak percaya sama sekali. Kadang suka nanya kayak gini, itu uangnya nyampe apa enggak sih gitu, ataupun itu barangnya nyampe apa enggak sih, ataupun apa namanya, nasinya mau dibagiin ke siapa gitu ya. Bener-bener kan cina ke orang ini, ke orang yang bener-bener kelaparan gitu kan. Kadang suka kayak gitu, ada banyak orang yang kayak gitu ya. Jadi mereka itu nggak percaya bahwa hadirnya kita untuk memberikan, untuk menerima manfaat ataupun untuk memberikan manfaat kepada mereka yang lebih membutuhkan gitu. Terkadang orang lain itu ngejudge kita gitu, ngejudge kita nggak. Nah, cara untuk memastikan, untuk mempercaya, untuk dapat mengembalikan emosional rasa percaya dari masyarakat kepada kita selaku relawan itu kayak gimana gitu ya. Nah, kita itu harus memberikan sesuatu hal yang lebih terhadap mereka gitu. Entah mereka itu kalau misalkan lagi dalam kesusahan, kita beri support atau dukungan gitu ya, ataupun beri hal lebih gitu, ataupun beri apa namanya, sesuatu hal kebanggaan yang lebih. Jadi mereka tuh percaya ke kita. Timbal baliknya apa sih gitu ya, dari mereka ke kita, timbal baliknya mereka percaya bahwa kita itu benar-benar sebagai relawan kemanusiaan gitu, untuk membantu tentunya. Dalam artian otomatis orang-orang yang ngejudge kita selaku relawan gitu, ataupun orang-orang yang nggak percaya dalam tanda kutip ke kita sebagai relawan gitu ya, takut apa isi donaturnya itu nggak dikasihin ke orang lain gitu ya, terus uangnya kemana sih gitu ya, itu mah dimakan ya, gini banyak tuh orang yang kayak gitu ya Kang ya. Terkadang suka kayak gitu. Otomatis kita tuh harus menumbuhkan dulu rasa percaya terhadap orang lain gitu. Dari diri kita kepada orang lain harus benar-benar ditumbuhkan terlebih dahulu bahwa ini tuh benar, bahwa kita apa namanya, nyari-nyari donatur, nyari-nyari donasi kepada orang lain terus diberikan kepada pemanfaat itu memang benar-benar harus optimal gitu, harus benar-benar serius, harus benar-benar disampaikan amanahnya, karena itu amanah yang terbesar, karena itu akan ditanyakan di akhir kelak gitu ya, itu pertanggungjawabannya kemana. Karena itu sih yang menjadi titik poin negatif dari stigma masyarakat terhadap kita selaku relawan. Kebanyakan kalau misalkan kita berkecimpung di dunia masyarakat seperti itu gitu. Khususnya yang pernah saya alamin kayak gitu ya. Kalau misalkan yang lainnya mungkin ini apa namanya, banyak orang-orang yang kadang suka mereka itu bukan penerima, maksudnya itu memang sih berhak, layak disebut penerima manfaat gitu ya. Setiap orang berhak gitu ya, kan rezeki itu datangnya dari manapun gitu ya. Tapi mereka itu kadang ada kita itu seakan-akan membuka gerbang buat mereka minta ke kita gitu, ada yang kayak gitu. Padahal mereka itu mampu untuk bekerja keras, mampu banget untuk bekerja keras, mampu banget untuk cari kerjaan gitu. Padahal ada yang kayak gitu, banyak banget. Sampai ya Cina bilang kayak gini, kamu kan relawan gitu ya, coba dong alokasikan buat saya gitu ya, misalkan saya juga mau dikasih gitu. Padahal kan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah gitu kan, istilahnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu, masya Allah banget gitu ya. Macam bagai masyarakat itu banyak ragamnya, banyak sisi negatifnya, banyak sisi positifnya tentunya, kayak gitu. Untuk pertanyaan buat Tega, sebagai relawan banyak pro dan kontra dari orang sekitar. Gimana sih Kak caranya biar kita itu mau menjadi relawan tanpa mendengarkan omongan orang sekitar kita? Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pro kontra gitu ya, balik lagi ke poin yang tadi. Pro kontra itu kalau misalkan sisi negatif, sisi positif itu kayak gimana? Kita nanggepinnya biasa aja gitu. Apa sih gitu ya? Nggak ada urusan sama kita. Kita itu urusannya mau membantu. Kita itu niatnya mau ikhlas, mau menolong orang lain gitu, mau memberikan suatu manfaat yang besar terhadap mereka, orang-orang yang membutuhkan kita sebagai
apa namanya, khususnya di tenaga medis gitu ya. Tenaga medis itu ibaratnya gimana ya, menolong secara ikhlas gitu ya, secara ikhlas lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala gitu ya. Harus memang benar-benar ya abaikan mereka, orang-orang yang sering ngejudge kita, orang-orang yang sering nggak percaya sama kita, orang-orang yang sering ngezolimi kita, abaikan aja. Yang penting niat kita, yang penting harus lurus, harus benar-benar posisi kita itu memang niat untuk membantu orang lain, memang niat untuk memberikan para penerima manfaat itu keberkahan, kenikmatan, agar untuk menciptakan senyum abadi tentunya, kayak gitu. Jadi otomatis misalkan nih Sinta sama Santi jadi relawan misalkan ya di sana. Di mana ini tuh tempat tinggalnya? Orang mana sih sebenarnya? Orang Jawa. Ponorogo itu Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Timur. Jawa Timur. Oh gitu. Iya, kalau misalkan di sana Sinta sama Santi nih ya yang jadi hostnya sekarang, ikut jadi relawan kemanusiaan di sana gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, You Peduli juga di sini bisa memanca gitu, bisa ada gitu cabangnya di mana-mana. Bahkan mungkin bisa ada di Ponorogo mungkin ya, mudah-mudahan gitu ya. Amin gitu. Mudah-mudahan ke sana sampai. Ya, Sinta sama Santi gitu ikut ke sana jadi relawan. Tipsnya adalah ketika kita sudah ikut, sudah melangkahkan kaki, sudah melangkahkan niat kita sebagai relawan, kita nggak boleh nyerah, nggak boleh mundur, nggak boleh apapun. Sampai akhirnya kita menemukan titik di mana kita itu benar-benar menjadi relawan sejati tentunya, dalam hal apapun. Dalam hal apapun, entah itu dalam relawan kemanusiaan, ataupun dalam relawan yang benar-benar sukarela membantu orang lain di jalan gitu ya, ataupun misalkan dalam relawan untuk membantu masyarakat di sekitar kita gitu, khususnya sebelum kita berkecimpung ke masyarakat yang luas, yang lebih besar gitu ya, masyarakatnya luas banget gitu di Ponorogo gitu ya. Kita itu harus bisa mengoptimalkan terlebih dahulu kesukarelawanan kita itu di masyarakat, di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, agar nantinya supaya kita itu terbiasa dalam memberikan sesuatu hal yang memang baik gitu ya, nggak terheran-heran lagi, ini gimana ya caranya, ini gimana ya kalau misalkan kita cari donasi itu kayak gimana ya, untuk memberikan manfaat itu seperti apa ya. Nah, harus terlatih terlebih dahulu di masyarakat kecil kita tentunya. Kita harus bermanfaat dulu di masyarakat kita sebelum kita jauh optimal di masyarakat yang luas. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Gilang dan juga Kak Mega. Motivasi untuk remaja yang ragu untuk menjadi relawan itu apa sih Kak? Mengingat kan pandemi gini orang mikirnya diri sendiri, tapi motivasinya Kak Mega dan juga Kak Gilang itu untuk remaja yang menjadi relawan gimana sih Kak? Tetap masih memiliki rasa ragu. Rasa ragu yang seperti apa dulu gitu ya. Terkadang apa ya? Besar. Itu kan di rumah untuk mematuhi peraturan pemerintah. Iya. Daripada keluar gitu kan, kalau enggak urusan yang lebih penting kayak gitu. Ya, betul banget ya. Kalau misalnya dikaitkan dalam situasi kita yang pandemi seperti ini, bentar deh. Aku yang jawab dulu apa Kang Gilang dulu yang jawab? Udah tanggung Mega dulu Yang aja. Nanti bosan kalau dengerin aku ngoceh terus gitu. Mega dulu aja, tanggung. Iya, boleh. Ya, jadi kalau misalkan kita ngadepin remaja-remaja sekarang ataupun ngadepin para orang-orang yang sudah beranjak usianya gitu ya, di era pandemi seperti ini, terus misalkan ada situasi di mana ada rekrutmen relawan ataupun rekrutmen kerelawanan gitu. Itu kemungkinan kecil nihil, maksudnya nggak nihil banget gitu ya, nggak kosong-kosong banget gitu orang yang ikut, tapi hanya ada belasan, hanya ada puluhan remaja-remaja yang ikut untuk bisa jadi anak sekarang. Fenomena itu terjadi dari kalau nggak salah ya, dilihat dari siklusnya gitu ya, itu terjadi dari tahun 2000-an. Itu mereka udah pada gimana, mundur terus apalagi
sekarang udah zaman teknologi canggih dan lain sebagainya gitu, otomatis untuk menjadi relawan itu rasanya butuh dorongan lebih buat para remaja sekarang gitu ya, menjadi relawan gitu. Apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kadang mereka itu para remaja-remaja sekarang karena misalkan nggak boleh keluar rumah nih ya, nggak boleh berkerumun, apalagi relawan itu seringnya berkerumun gitu ya, stigmanya seperti itu, stigma di dalam otaknya ataupun pikiran dalam otaknya itu, relawan itu suka berkerumun gitu ya, suka ke masyarakat, berkecimpung dan lain sebagainya. Itu harus kita optimalkan sebagai fasilitator kerelawanan. Misalkan nih dari Kang Gilang ataupun dari saya pribadi gitu ya, Kang Gilang di saya sebagai fasilitator di Peduli misalkan kayak gitu. Otomatis apa dulu nih yang harus dilakuin, ataupun saya nih ya sebagai relawan di Peduli gitu, harus apa dulu nih yang harus dilakukan sebelum rekrutmen misalkan kayak gitu. Kita harus meyakinkan mereka gitu, meyakinkan para remaja-remaja sekarang bahwa enaknya jadi relawan itu selain berpahalanya besar, kita bisa dapat mengoptimalkan diri kita gitu, mengoptimalkan diri kita agar supaya dekat dengan orang lain. Maksudnya apa? Mencari pengalaman hidup, mencari generasi yang baru gitu ya, mencari keutuhan, mencari jati diri pun ada di sana gitu. Berarti saya tahu nih jati itu bisa ditemukan kalau misalkan kita bisa gabung dalam kerelawanan, karena kerelawanan itu ketika kita sudah sukarela berarti kita udah mengenal diri kita. Ketika kita sudah bersukarela menolong orang lain, apalagi penerima manfaat, apalagi orang yang sangat membutuhkan, otomatis kita itu mengenal diri kita. Siapa diri kita? Coba tanya dulu kepada diri kita, siapa diri kita? Nah, jadi otomatis kita itu harus bisa meyakinkan atau membuat mereka ataupun para remaja gitu ya, meyakinkan mereka supaya enak gitu, enak diajak, ayo gabung yuk jadi relawan, selain bermanfaat, banyak pahala, bisa mengenal diri kita lebih jauh gitu ya, bisa berkecimpung dengan masyarakat luas gitu, bisa mengenal lingkungan kerja yang sangat luas gitu, bisa dapat channel-channel yang lumayan keren gitu ya, pada bagus-bagus dengan relawan, itu banyak manfaatnya banget. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan terlebih dahulu agar supaya kepercayaan mereka itu ada pada diri kita gitu, pada diri kita. Karena apa? Karena kepercayaan itu nomor satu gitu ya, kepercayaan itu nomor satu gitu. Kalau misalkan mereka sudah percaya terhadap kita bahwa memang betul nih goalsnya ketika saya menjadi relawan adalah benar-benar saya menemukan jati diri saya gitu, saya menemukan keseriusan diri saya bahwa ini adalah diri saya sesungguhnya, bahwa benar adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita sebagai manusia adalah untuk saling tolong menolong, saling membantu. Tentunya seperti itu. Kayak gitu mungkin jawaban dari aku ya. Ya. Keren jawaban. Keren. Lanjut ke Gilang. Jadi apa ya? Di masa pandemi ini pasti banyak orang yang memang egois gitu ya. Kita mengutamakan untuk hidup kita sendiri gitu ya, untuk keluarga kita sendiri. Yang penting kita kenyang, kita tidur nyenyak, dan kita mengabaikan apakah tetangga kita itu sudah makan atau belum, kelaparan atau enggak, kesusahan atau enggak. Kita nggak memikirkan ke sana gitu ya. Banyak di masa pandemi sekarang ini banyak orang-orang yang memang egois gitu ya, nggak pernah mementingkan orang lain. Dan motivasi Gilang gitu ya, menjadi relawan, ngebantu orang kesana kemari, Gilang hanya ingat dengan satu hadis gitu ya. Gilang kemana-mana selalu bilang gitu ya, baik ke relawan, ke teman-teman atau ke siapapun, bahwa ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita gitu ya. Termasuk Gilang juga pernah bilang tuh ke Teh Nida gitu ya, selalu dengan kata yang sama, bahwa kalau kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Kita ingin kaya, kita ingin kaya, kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, kita ingin mendapatkan sesuatu yang apa yang kita inginkan, kita hanya satu kuncinya, kita tolong orang lain, kita tolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Dan terbukti dengan apa yang telah kita Gilang dapatkan selama ini. Yang nggak punya motor, yang tidak punya
rumah bagus, alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk membuat rumah itu menjadi bagus. Yang dulunya Gilang jomblo, Allah kasih pasangan yang memang menurut Gilang itu sempurna gitu ya di mata Gilang. Dan masih banyak banget tuh keajaiban yang Gilang dapatkan gitu ya. Terutama yang baru-baru ini terakhir Gilang itu apa namanya? Dulu yuk, Gilang itu tahun ini itu rencananya itu cuman kurban satu aja, satu sapi, satu sapi dibagi 7 kan, hanya untuk nenek saja. Tetapi Gilang itu kemarin itu ngasih bantuan kepada salah satu orang gitu ya, itu uang sisa gitu ya, uang sisa. Dan ternyata waktu 1 hari kemudian kalau ganti tuh uang itu dengan ya bisalah satu kurban gitu ya, satu kurban sekitaran 3 jutaan. Dan alhamdulillah tuh, jadi Gilang itu di tahun ini itu bisa ikut nyumbang buat iuran buat kurban nenek, plus Gilang juga bisa kurban sendiri. Dan apapun itulah keajaibannya kalau kita bertransaksi dengan Allah gitu ya, bahwa Allah ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi kita motivasi Gilang gitu ya, motivasi kunci utama dari keberkahan yang selalu Gilang dapatkan itu selalu Gilang ucapkan, percayalah kalau kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Keinginan kita akan dijabah, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Teh Cinta. Semua jawabannya dari Kak Ega ataupun Kak Gilang. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman. Semoga setelah Kakak bisa menjadi lillah. Amin. Kak Mega cantik banget. Iya dong, cantik, masa ganteng. Enggak. Ini filter. Oh, cantik. Waktu sudah malam. Nah, untuk diselesaikan dulu. Terima kasih Kak Gilang, Kak Mega. Semoga nanti next time bisa ketemu secara langsung, tidak melalui virtual. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.